Ini saya tunjukkan sedikit tentang side plan kami, umrah. Jadi ini kampus Dompa. Kita, ini jalan utama kita ya. Kita punya kurang lebih 32 hektar yang diberikan oleh provinsi. Kita baru bangun sebagian, satu bentangan baru. Ini rektorat, ini gedung yang baru bangun belakang, ini auditorium, dan ini visip. Selebihnya kita ada di ini, di mana? Di Senggarang ya Pak ya? Senggarang ya. Tapi ini kawasan ini semuanya akan kita, insya Allah akan kita isi Akan semuanya. dibangun semua Pak? Ya, nah ya. Pak, ini berarti ini laut ya Pak ya? Ini ya alur namanya, alur pelayaran ya. Tapi nanti kita berusaha tetap mempertahankan vegetasi, tapi kita akan bangun semua gedung-gedung kita berikutnya di sini. 32 hektar ya Pak? Kira-kira lebih semuanya 32 hektar. Pak, kalau untuk saat ini Pak, kalau untuk mahasiswa umrah sendiri udah berapa ribu Pak? Kita sudah ada 5.700-an total mahasiswa kita. Ya. Nah Pak, kalau ini semuanya dibangun, nanti itu kira-kira menampung berapa mahasiswa itu Pak? Saya harapkan umrah ini kalau ini lengkap, terbangun, plus tambah kampus Senggarang, mungkin kita masih akan berusaha satu extend kampus besar lagi satu, di mana lokasi yang nanti mungkin disediakan. Saya harapkan minimal umrah ini punya mahasiswa antara 10 sampai 12 ribu, itu minimal, 2 kali lipat dari sekarang. Jadi kita harapkan bisa terus tumbuh berkembang sekitar sampai segitu, pada tahun sekitar 2040-an. Pak, tadi Bapak bercerita bahwa di Prancis itu orangnya sangat disiplin, termasuk dengan pendidikan juga ya Pak ya? Iya, ya. Bapak yang sudah lama di sana, kira-kira bisa nggak sih Pak diterapkan di sini Pak, di kampus kita? Jadi tentu saja kalau berkaca kepada pengalaman yang saya dapatkan di sana, dibandingkan sini tentu saja tidak mungkin bisa langsung. Iya, Jadi, bertahap ya Pak ya tentunya. Oh ya, jadi waktu saya pertama kali jadi rektor itu, saya agak kaget. Saya baru tahu itu umrah bagaimana kan. Jadi bisa dibayangkan, saya jadi rektor di umrah, saya tidak kenal satupun orang di umrah, orang-orang itu pun tidak kenal satupun dengan saya. Jadi itu satu kondisi. Kondisi lainnya, saya sebuah universitas itu kan harusnya ada tata kelola yang baik ya, ada semua data lah yang baik kan. Saya datang itu pertama kali yang saya tanya adalah bagaimana akreditasi. Iya. Ternyata waktu itu prodi-prodi yang sudah pernah ada itu akreditasinya masih C. Bahkan ada 8 prodi baru mandat. Itu saya cari surat izin mandatnya aja tidak ketemu. Jadi saya betul-betul mulai agak shock saya, karena saya mulai dari betul-betul dari awal, dari tidak ada ya. Kemudian saya lihat apa yang saya bisa mulai dari sini. Gedung semua baru dipinjamkan. Ada sebagian yang di Senggarang dalam kondisi ya boleh bilang minim lah ya. Artinya tak ada satupun yang bisa saya pegang. Saya bilang dari mana saya harus mulai. Sementara saya sudah berada dari suatu daerah yang sophisticated, yang sudah sangat mapan gitu ya Pak ya. Datang ke satu tempat yang ya kalau tak bilang kacau balau ya tak tersusun baik lah ya. Iya. Tapi ya itulah tadi Pak Menteri waktu itu, Pak Anu itu tahu saya siapa. Saya kebetulan ditugasi memang bagian yang kayak gitu. Semua yang berantakan saya disuruh susun baik sampai jadi bagus. Saya mungkin ini tugas saya berikutnya untuk membaiki dan memperbaiki umrah ini. Oke lah, saya bikin rencana. Saat saya kumpulkan, saya bicara sebentar, semuanya seperti mengerti. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak ngerti apa yang saya masukkan. Akhirnya saya putuskan bahwa saya buat sendiri menurut menurut rencana saya. Nah, itulah awal mulanya saya membangun umrah ini. Jadi betul-betul dari keadaan. Nah, saya mulai dari pengelolaan tata kelola dulu ya kan. Kemudian saya susun sedemikian rupa. Jadi syaratnya seperti membuat sebuah skenario panjang dengan target bahwa saya minimal sebelum meninggalkan umrah ini harus terakreditasi B. Yang kata orang, kawan-kawan saya bilang tak masuk akal. Karena biasanya universitas itu kan C dulu ya. Saya bilang enggak, saya yakin umrah ini bisa kok langsung B. Dengan apa yang saya miliki. Saya tentu saja punya jejaring ya, saya punya segala macam. Nah itu semua saya kumpulkan, kemudian saya lihat potensinya ada. Saya sistemnya sederhana, manajemen itu. Kalau dalam satu entitas saya bisa
menemukan 20% saja orang yang bekerja dengan benar atau minimal bisa menuti bekerja saya yakin bisa. Nah, saya lihat dari sekian banyak umrah ini adalah ada ya, Pak, yang saya temukan beberapa orang yang menurut saya ini bisa saya ajak kerja sama-sama. Nah, itulah awal modalnya. Lalu saya mulai menyusun satu persatu, saya akreditasi ya prodinya. Dan ingat, untuk bisa B, akreditasi prodinya dulu yang kita bereskan. Makanya semua yang C saya jadi B. Yang berpotensi jadi B, saya push semua supaya B. Setelah B, akreditasi B tercapai di prodi tadi, barulah kita kompilasi dan kita ngajukan submit untuk akreditasi institusi. Tapi itu ngomongnya enak, kerjanya yang tidak enak. Kan dari sekian banyak ini ruangan, Bapak mau nunjukin saya ruangan apa nih Pak di umrah ini? Ya itu tadi kan, selain kita mengembangkan secara akademik akreditasi, ada beberapa pendekatan-pendekatan baru yang kita coba dengan umrah ini. Ini saya mau jelaskan bahwa kami punya divisi laboratorium fisip. Kalau nanti lihat ke dalam ya, itu isinya komputer. Orang kalau dulu kan konotasinya kalau ada komputer itu ngetik ya. Enggak, sekarang kita enggak gitu. Kita mengembangkan penelitian-penelitian social science based on kita sebut data teknologi DT. Jadi kita nanti akan gunakan laboratorium ini sebagai suatu sumber pengembangan ilmu-ilmu sosial yang berbasis kepada teknologi data. Jadi big data. Jadi kita mulai kecil dari kecil dulu sampai besar, sehingga nanti kita harapkan umrah adalah menjadi salah satu dari kampus Indonesia yang mengembangkan khususnya ilmu-ilmu sosial yang berbasis kepada data teknologi. Itu kira-kira kenapa kita adakan. Berarti ini udah digunakan ya Pak ya? Sudah mulai. Sejak tahun berapa nih ya, Pak? Baru belakang ini ya, belum lama ini, baru setahun lah kira-kira. Baru kurang lebih setahun ya. Jadi kita pelan-pelan satu persatu kebangun. Di dalamnya ada fasilitas apa aja Pak? Di dalamnya ada komputer. Sekarang kita sudah desain komputer dengan jaringan networknya. Jadi sekarang nanti tinggal kita bagaimana mengembangkan. Jadi kita tidak perlu tambah komputer lagi, tapi bagaimana ini masuk ke dalam sistem global atau sistem data teknologi yang lebih besar lagi. Jadi laboratorium sebenarnya ada di mana-mana. Ya, di sini hanya penghubungnya aja gitu, kira-kira gitu dengan programnya. Baik Pak. Pak, boleh kita lanjutkan perjalanannya Pak, memutari kampus umrah ya Pak ya? Iya. Ini ruangan apa ini Pak? Ini termasuk ruang belajar ya Pak ya? Ini ruang belajar. Kalau bahasa kami itu ini ruang belajar klasik. Kenapa begitu Pak? Karena kami di umrah itu sudah mengembangkan lebih dari ini. Jadi kami selain ada ruang klasik seperti ini, yang kalau kita lihat ada mahasiswanya, ada dosen dan segala macamnya, kami juga mengembangkan ruang virtual. Dan sistem pembelajarannya juga kami buat, namanya sistem pembelajarannya syarah online. Di mana ini adalah sistem olok tadi yang saya sampaikan. Ada online on campus, artinya mahasiswa itu bisa belajar dari mana saja, di dalam kampus tapi. Mereka tidak boleh keluar kampus, karena mereka kalau mahasiswa itu harus ada di kampus, dosennya yang bisa memberikan dari mana saja. Pak, maksudnya di dalam kampus mereka misalnya berada di kantin? Boleh di kantin, boleh di ruang sini segala macam. Kuncinya hanya tidak jauh dari akses point, hotspot. Karena dia menggunakan itu, interaksi dengan dosen melalui itu. Tapi kalau kita lihat suasana kelasnya dijaga. Kenapa? Ada di situ dalam sistem pembelajaran kita tuh ada yang namanya whiteboard, ada yang namanya LCD view, ada semuanya ada di situ, semuanya ada. Ya nanti bisa kalau yang berminat silakan lihat. Tapi intinya begitu. Kemudian dosen bisa berinteraksi langsung, baik melalui chatting maupun melalui voice maupun melalui visual. Video gitu ya Pak ya? Tatap mukanya lewat semua video. Semua dalam satu paket. Pak, ini keren sekali, menarik sekali Pak. Ini udah berapa lama berjalan di umrah ini? Uji cobanya sejak 3 semester yang lalu. Jadi udah jalan 2 semester sebagai uji coba, 1 semester kemarin sudah implementasi. Nah semester ini kita sudah mulai ulang. Nah mungkin sedikit saya terangkan bahwa tadi saya katakan waktu saya masuk ke umrah ini kurikulumnya pun belum jelas. Lalu karena saya punya pengalaman baik lumayan baik lah ya di bidang pendidikan, saya desain kurikulum yang pertama kita buat di umrah ini adalah kurikulum 2015 namanya, ke-15. Kurikulum itu saya langsung ke kurikulum yang comply dengan KKNI namanya. Jadi ada kurikulum kompetensi. Saya lompat lagi satu. Jadi dia lompat dua langsung yang namanya kurikulum yang comply terhadap KKNI. Sambil mempersiapkan yang perjalanan sekarang ini.
Karena nggak mungkin saya terapkan sekarang karena mereka terlalu jauh lompatnya kan. Lompat pertama ada di KKND namanya K15. Sambil jalan K15 saya persiapkan K19. Di dalam K19 ini mahasiswa punya kebebasan dalam memilih jalan belajar. Yang belakangan baru kemarin Menteri bilang istilahkan sebagai Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya kita di sini sudah jalan ya. Ya kita hormati Menteri lah karena itu jadi udah kita buat. Nah, jadi nantinya mahasiswa umrah itu bebas memilih jalan belajarnya. Jadi dia lulus mau jalan mana? Ada jalan 1, jalan 2, jalan 3. Yang penting nanti pada akhirnya dia memenuhi yang namanya kompetensi lulusan berdasarkan prodi. Pak, kalau mahasiswa sendiri dengan sistem yang Bapak terapkan tadi, apakah mereka bisa menerima gitu Pak? Mahasiswa oke, masalahnya dosen. Oh begitu. Karena kan jadi, yang gaptek kan dosennya. Terkendala di dosen Pak ya? Kenapa saya buat? Itu pertanyaannya. Karena gini, saya tanya mahasiswa, berapa persen waktu kalian habiskan di tangan? Iya, artinya di gadget ya. Saya hitung ada 70%-an lah. Kenapa tidak? Saya kirim semua belajar mereka lewat tangan mereka, ya kan? Dan ternyata bahwa mahasiswa tuh kalau dalam kelas kita tanya, dia susah jawab ngomong. Tapi begitu saya tanya pakai chat, dia jawab semuanya. Bahkan mereka pun aktif bertanya, sampai-sampai kita kewalahan jawabnya. Artinya dunianya dan lifestyle manusia itu sudah bergeser. Makanya saya bilang yang kita rubah, yang kita transform itu adalah apa yang disebut dengan nama ekosistem, learning ekosistem. Itu yang kita terapkan di sekarang. Ada perubahan. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana kelas klasik kita ya. Ya tetap kita pertahankan karena ini tidak kita tinggalkan. Kita kan sistemnya blended tadi. Silakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Sorry ganggu kelasnya sedikit. Ini Bu Dewi dari TV Tanjung Pinang. Mohon pinjam kelasnya sebentar ya. Nah, kita sekali umrah tampil pula ada TV kan gitu kan. Jadi ini kelas klasik yang saya katakan tadi. Jadi ini yang konvensional lah ya, yang kita bilang tadi. Kita harapkan nanti kelas klasik ini akan bergeser fungsinya dari transfer of kognitif menjadi transfer of knowledge. Jadi maksudnya bagaimana pengalaman belajar mereka nanti yang akan ditugas ini. Kalau yang kognitifnya, kalau yang bahan segala macamnya nanti kita transfer semuanya melalui syarah tadi. Melalui syarah tadi yang online tadi ya Pak ya. Jadi, ini kita semuanya kan pokoknya prinsipnya ada aja akses point kita bisa pakai. Terima kasih banyak ya. Terima kasih deh, silakan dilanjutkan. Pak, kalau menurut Bapak sendiri sih Pak, bagaimana sih sistem pendidikan, perkembangan pendidikan di Indonesia ini, termasuk di wilayah Tanjung Pinang ini Pak, bagaimana Pak? Baik, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan di Indonesia, sebetulnya apa yang diambil langkah-langkah oleh Menteri sekarang ini sudah baik dan antisipatif. Kenapa? Karena memang ke depan, seperti yang saya pernah berangkat dalam beberapa kesempatan, pendidikan ini paradigmanya sudah mulai berbeda. Dalam artian apa? Sekarang akses pendidikan kan semakin luas. Jadi makanya sekarang kita harus menyiapkan satu perangkat lunak sistem pendidikan itu ke arah yang memang harus mengisi pada depan. Bahasa gampangnya gini lah. Pendidikan yang kita ajarkan sekarang ini adalah persiapan untuk anak-anak kita di masa depan. Di masa depan. Ya kan? Jangan ajarkan mereka untuk masa lalu. Iya, ya, baik. Itu kira-kira kan satu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini harus menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan, bukan masa lalu. Nah, ini saya kira kenapa sistem pendidikan tadi perlu kita perbaiki. Dan seperti apa kalau kita lihat di Kepri ini, itu memang agak berat. Kenapa? Karena pertama mungkin ya. Ada faktornya Pak? Iya, ada faktornya. Pertama faktor yang kita lihat adalah SDM. Ya, SDM kita mungkin belum banyak yang bisa. Nah, untuk itu tentu saja kita harapkan, terutama dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa menata dan betul-betul mengembangkan khususnya sistem menengah ke bawah ini ya. Untuk berorientasi kepada sistem pendidikan masa depan. Kalau universitas kan bagian kami ya. Tapi yang penting pendidikan ke bawahnya ini satu. Kemudian yang kedua seperti tadi itu yaitu mengenai literasi teknologi dan informasi. Khususnya untuk guru. Ya. Kalau literasi teknologi informasi kepada murid kita nggak khawatir. Jadi literasi teknologi dan informasi kepada guru ini yang paling penting. Dan kemudian jangan lupa bahwa high order thinking, jadi berpikir kritis tingkat tinggi itu juga harus dimulai
dari gurunya. Kemudian baru diajarkan kepada muridnya. Nah, kalau kami tentu dosen kami melalui beberapa pelatihan sudah kami buat. Tapi tentu saja untuk pendidikan menengah ke bawah kita persilahkan. Nah, mungkin kalau boleh saya minta waktu sedikit lagi. Saya ingin jelaskan gini. Umrah yang saya desain ya, insya Allah sudah jadi ke depan siapapun yang memimpin nanti. Itu akan menjadi center of education untuk Kepulauan Riau. Maksudnya begini, saya beri ilustrasi ya. Iya, iya. Jadi nanti, seperti saya katakan tadi, umrah ini nanti akan punya kampus virtual di mana-mana yang memenuhi persyaratan kampus virtual yang telah kami buat. Konsep ini kita copy untuk pendidikan di Kepulauan Riau. Rasanya gini, katakanlah ada sebuah pulau kecil. Pulau itu penduduknya ya kira-kira 100 orang lah, 100 orang atau kira berapa keluarga gitu kan. Di mana di situ ada anak kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 SD, misalnya kelas 6 SD, ada anak SMP dan segala macamnya. Yang kalau mereka sekolah, mereka harus menyeberangi laut ke sekolah ke pulau besar namanya. Nah, kita bisa bicara misalnya anak SD-nya saja ya. Anak SD-nya misalnya kelas 3. Mereka terdaftar di sekolah besar. Di sekolah misalnya SD mana Letung misalnya gitu ya. Dia terdaftar di situ. Register segala macam. Tapi nanti transfer of kognitifnya, semua pelajaran-pelajaran yang sifatnya kognitif, kita transfer melalui sistem pembelajaran yang kita kembangkan di sini. Nah, cuman satu hal, harapan saya, tidak tahu tercapai apa tidak ya, nanti transfernya tidak melalui internet lagi. Tapi kita melalui gelombang radio, itu dari titik ke titik ya. Jadi semacam nanti Kepulauan Riau ini seolah-olah merupakan satu kesatuan dari sisi gelombang elektromagnetik ya. Nggak usah pakai internet. Jadi kabelnya diganti dengan gelombang radio. Gelombang radio. Jadi mereka mendengarkan berarti ya Pak ya? Bukan gelombang radio itu bukan radio. Gelombang radio itu maksudnya sistem transfer data. Itu kan gini. Sistem transfer data itu bisa melalui kabel. Sistem transfer data itu bisa melalui internet. Iya. Bisa melalui namanya gelombang radio wavelength ya, radio wavelength ya. Maksudnya kita tumpangkan. Gelombang radio itu yang break-break itu. Iya. Nah, itu gelombang radionya, gelombangnya ya. Jadi datanya kita tumpangkan ke situ. Nah, itu ya. Nggak ada hubungan sama radio ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat nanti guru-gurunya yang hebat di sini. Di umrah ini nanti akan ada guru-guru hebat matematika misalnya. Dia hebat mengajar matematika untuk kelas 3 SD. Dia ngajar di sini. Muridnya ada di mana-mana, termasuk di pulau-pulau tadi itu. Muridnya mengikuti lewat apa? Ya nanti kalau balai desa kasih layar agak lebar sedikit, nah ini layar kelas 3, ini layar kelas 2 gitu kan. Dia akan mengikuti pelajaran dari situ. Lengkap, dia bisa bertanya, dia bisa apa semua, dia bisa tulis itu seperti papan tulis, walaupun gurunya ada di sini, ya kan kira-kira gitu. Itu pembelajaran yang mau kita nanti, sehingga kita bisa jamin bahwa transfer of kognitifnya berjalan lancar. Nah, dalam 1 minggu adalah 2 hari mereka ke pulau besar untuk tadi sosialnya, kontak sosialnya ada di situ, di mereka main bola sama-sama, bikin project sama-sama, kalau bahasa nak berdekat-dekat sedikit betul-betul biarlah ya kan supaya ada gitu. Tapi tadi kalau masalah transfer knowledge-nya, ya kita buat. Kemudian perpustakaan, nanti kita ke sana. Perpustakaan kami akan menjadi sumber belajarnya orang-orang Kepulauan Riau ini. Jadi dia mau baca buku hikayat Hang Tuah, dia bisa masuk. Tapi dia tak datang ke sini. Dia cukup buka dari tempat dia bisa masuk ke sini. Nah, nanti kalau dia tertarik dengan satu buku, kita beri satu layanan untuk menerangkan tentang buku itu sendiri. Juga di perpustakaan kami. Jadi kami keberadaan umrah di sini nanti bukan hanya untuk mahasiswa umrah aja, tapi harus untuk masyarakat umum gitu ya Pak ya. Itu kira-kira dream saya lah. Gambaran untuk ke depan seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi ini perusahaan kami, ini adalah perpustakaan pusat kami. Jadi kita sebut sebagai Liberty Center. Ini semangatnya, spirit for giving the best. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya perlu memperkenalkan perpustakaan ini. Alhamdulillah, perpustakaan ini sekarang sudah dapat akreditasi A. Tahun ini Pak? Tahun ini. Alhamdulillah. Dari ya sebuah perpustakaan universitas yang mungkin tidak orang tahu ya. Kita bangun, kita perbaiki sistem dan segala macamnya sedemikian rupa dan alhamdulillah akhirnya diakui atau di-recognize oleh perpustakaan pusat dan diberi akreditasi A. Artinya kami, umrah, siap untuk melayani masyarakat dengan yang terbaik. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi yang sebelumnya, perpustakaan ini nanti bukan hanya
untuk Sivitas Akademika Umrah saja, Tapi juga untuk tapi umum nanti ya Pak kita ya, akan masyarakat. kembangkan fungsinya untuk masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau ini untuk tahu dan belajar lebih banyak lagi tentang apa saja yang dia butuhkan dalam perpustakaan. Kira-kira gitu. Ya. Pak, kalau untuk akreditasi itu Pak, sebelumnya itu apa saja sih yang dipenuhi Pak untuk memenuhi akreditasi itu? Ya, jadi seperti perpustakaan-perpustakaan besar lainnya, tentu saja kita bicara pertama sistem. Kemudian kita bicara konten, lalu kita bicara akses, kira-kira gitu yang boleh besar. Nah, inilah yang kita terus perbaiki ya. Tentu saja kita bicara masalah utilitas dan performance ya. Nah, jadi kita upayakan seperti tadi bahwa sistem ini yang paling sederhana bahwa perpustakaan ini dapat diakses, mudah diakses, dapat diakses, dan nilai aksesnya luas. Contoh, kita banyak dosen-dosen yang punya buku-buku dalam bentuk e-book. Nah, buku-buku itu kita minta semua. Sehingga di sini akan ada kumpulan e-book dari para dosen. Sehingga kalau mahasiswa akan mencari e-book ke perpustakaan, akan kita berikan. Kita berikan akses untuk dia membuka e-booknya, di samping tentu saja buku-buku klasik yang ada. Kemudian itu kira-kira. Kemudian akses lainnya dia boleh masuk dari berbagai pintu, kira-kira gitu. Nah, inilah yang kita kembangkan. Nah, sistem. Jadi kita buat sistem perpustakaan ini betul-betul sistem yang comply atau mengikuti dari sistem-sistem yang sudah distandarisasi secara nasional. Itu yang kita katakan sistem. Lalu tentu saja kita melengkapi semua yang dibutuhkan atau yang disyaratkan untuk menjadi sebuah perpustakaan. Itu gitu. Semua kita kembangkan. Jadi setiap hari selain dari itu mahasiswa juga bisa datang ke sini setiap hari ya Pak ya? Nah, secara normal tentu saja ini adalah wadah yang dikunjungi oleh mahasiswa setiap hari. Mahasiswa datang ke sini untuk belajar, mahasiswa ke sini datang untuk mencari ilmu, dan kita siapkan apa yang mereka cari. Oke, Pak, boleh kita lihat ke dalam? Silakan. Oke, Ya. baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya perpustakaan ini selain melayani mahasiswa dalam kebutuhan-kebutuhan antar tanda kutip klasik, kita juga menyediakan apa yang disebut dengan nama co-working space. Jadi di sini tempat mereka belajar. Jadi co-working space itu sekali mereka juga bisa bekerja sama, bikin proyek kecil gitu ya. Dan mereka juga bisa kuliah lewat syarah di sini. Jadi perpustakaan itu kita fungsikan betul-betul. Dan mahasiswa tuh nggak boleh kita kakukan gitu ya. Dia harus duduk itu enggak, dia boleh leleh boleh gitu. Pokoknya pentingnya harus belajar. Nah, saya ingin menunjukkan satu hal ini. Ini yang mungkin agak menarik. Nah, ini apa ini Pak? Kita mulai dari tanjaknya dulu. Oke, ini penanda bahwa yang bagian sini khas Melayu. Tapi sebelumnya izinkan saya ingin menyampaikan, sewaktu saya pertama kali di sini memimpin umrah, kan ada hal yang harus kita cirikan. Pertama, bahwa namanya Universitas Maritim bagi ahli haji, harus ada ciri maritim. Iya, benar. Dan yang kedua adalah hajinya yang berkesan kuat dengan kemelayuan. Makanya saya mengenalkan 2 mata kuliah wajib universitas di umrah. Yang pertama adalah pengantar ilmu dan teknologi maritim. Yang kedua adalah tamadun dan tinju ajar Melayu. Jadi nilai-nilai kemelayuan tadi itu kita kemas dalam satu mata kuliah di mana seluruh mahasiswa. Nah, untuk itu tentu kita harus siapkan semuanya. Nah, ini adalah salah satu pojok yang menunjukkan bagaimana kesiapan kita. Ini adalah semua publikasi-publikasi dan hal-hal yang berkenaan dengan kemelayuan. Ingat bahwa Melayu dalam konteks dunia, karena saya pernah menjadi istilahnya itu PJS lah kalau sekarang, pejabat sementara, atau di sana itu namanya acting sebagai duta besar di UNESCO juga pernah selama setahun kurang lebih. Itu Melayu adalah salah satu kebudayaan yang diakui sebagai kebudayaan tua di dunia. Nah, siapa yang megang itu kalau bukan kita sendiri kan? Ini adalah upaya-upaya kita untuk mengangkat kembali kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki sebenarnya. Pak, jadi ini buku-bukunya di sini karya orang Melayu khususnya dan Kepulauan tentang Riau, ya? kemelayuan tadi. Tentang jadi kemelayuan. jadi ini semua tentang misalnya kita lihat satu buku ini kan. Ini kan karya Raja Ali Haji nih. Ini kan kita lihat Samarat Muhaimah ini. Ini betul-betul merupakan kumpulan petunjuk-petunjuk yang pernah dibuat dulu di sini. Dan ini nilainya luar biasa. Di samping karya-karya yang kita kenal. Jadi hal-hal seperti ini kita ajarkan kepada anak kita. Artinya apa? Selain buku-buku teks Inggris yang kita bangga-banggakan segala macam, itu sebetulnya kita punya yang banyak yang kita bisa banggakan di sini. Lebih bagus ya Pak ya. Ya, dan silahkan mereka kaji, silahkan mereka dalami sampai sampai yang bisa sebatas mereka yang bisa. Gitu. Oke. Ya, Baik, Pak. kita lihat lagi tempat lain. Lihat ya Pak ya. Pak, kalau di sini ada
sekitar kalau buku fisiknya ini ada berapa buku nih? Saya kurang tahu kalau koleksi jumlahnya berapa saya ingat. Tapi semuanya mencakup di sini ya Pak? Ada Ya? semua ilmu, semua apa semua ada. Semua ada di sini. Nah, ya. Nah, ini ada kepalanya nih. Jadi juga kita punya apa meja-meja yang kalau bisa dilihat itu Meja ini diskusi ya meja Pak ya? biasa diskusi. Kemudian ini kita manfaatkan ruang ini. Jadi Bisa ya ini. kita berikan kebebasan Iya, kepada iya, anak untuk apa namanya itu untuk memanfaatkan semua fasilitas. Nah, jadi karena kita berada di dunia modern, kelihatan bukunya tidak banyak, tapi Iya. aksesnya atas bukunya yang banyak. disediakan, Ya. Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini perlu kami harus Ini tunjukkan akreditasinya kepada itu ya, Pak, kamera. ya? Tolong dilihat ini bahwa apa yang kami sampaikan. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah akreditasi pertama umrah perpustakaan dan langsung dapat A. Dapat A. Dan ini langsung dari Perpustakaan Nasional. Jadi kita lihat Kepala Perpustakaan Nasional. Oke, Jadi 2019 silahkan belajar di kemarin. umrah. Pak, saya juga mendengar Bapak juga menciptakan sebuah teknologi terbarukan di kampus Umrah ini. Bapak itu bisa diceritakan nggak Pak? Oh, bisa. Nanti kita keluar ya. Ada tempatnya, Ada Pak, ya? tempatnya lagi, mungkin saya akan mulai dari sana nanti. Oke, Ya, baik. terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda pariwara ini kami akan berkunjung berkeliling lagi di kampus Umrah. Pastikan Anda tetap menyaksikan Pojok Inspirasi bersama Tanjung Pinang TV. Meyakinkan orang Perancis bahwa pendidikan Indonesia itu setara dengan mereka atau minimal hampir sama lah. Nah, itu usaha-usaha kita dan semuanya berhasil. Semua itulah modal.